Hello everyone, hello, welcome back to our channel with me. And today kita hari ini akan ada sebuah apa ya kayak a new type of couple ya, couple, new Oh, type of partners. yay. It's been a long time ya. So today with me, Miss Rezu and my longtime partner. Saya salah arah ya? Gitu ya harus ya. Gak tau gini kayaknya. Hai, I'm Yudian. Okay, so today kita akan ada teacher talk yang ngomongin soal hal-hal yang mungkin kalian find a little bit difficult, and now we will explain to you in this video. Yay! Yay. Okay, so untuk hari ini nih kita akan bahas sesuatu yang mungkin a little bit looks easy. Mungkin kita lihat agak gampang untuk orang-orang, tapi beberapa orang yang tidak terlalu tahu tentang terms mungkin agak bingung ya misalnya kali dengan Mhm. hal ini ya. Jadi things that you can find everywhere in sentences, tapi kita mungkin nggak tahu namanya atau nggak tahu cara makainya. And today in this video we will explain about everything, ya, apapun itu tentang these terms, apapun. Yes. Okay, and what is it? It's about Auxiliary verb. auxiliary Yay. verbs. Apa coba Yeah. itu? Aduh, nggak tahu nih. Aduh, gak tahu nih. Aktingnya Aduh, bagus lah ya. apa ya? Udah masuk gini nggak aktor ya? Nanti Okay. gimana editor itu nanti. Oke, di Ya. nggak diedit nih, diedit di cut dari awal. Oke, ya, jadi kita ada auxiliary verbs di mana mungkin teman-teman semua yang nonton video mungkin not very familiar or mungkin tahu tapi apa sih itu nggak tahu tentang ininya ya. Mhm. Oke, so mungkin dari narasumber kita hari ini, wes narasumber banget. Yes. Asik tukeran. Yay. Tukeran ye, Yay. nge-hostin host. Ngosin host. So apa? Untuk Mr. Yudian mungkin bisa jelasin sedikit dulu mungkin sebagai sneak peek apa sih itu auxiliary verbs? Oke, thank you so much, Miss Rezu. Mm-mm. Auxiliary verb itu kan kita nggak punya di bahasa Indonesia ya. Betul, betul, In betul. Indonesian language we don't have auxiliary verb. Karena SPOK itu ya gitu aja, SPOK. SPOK. Tapi di bahasa Inggris itu kan subject verb gitu. Nah, tapi kadang-kadang ada kalimat yang nggak ada verbnya ya. Nah, itu tuh katanya tuh biasanya harus pakai auxiliary verb ya. Nah, tapi kan kebanyakan yang dicekukin gitu sama gurunya, si gurunya nggak ngejelasin ya. Dia digantung gitu ya sama gurunya. Apa tuh, Sir? Kita maju ke chapter berikutnya, kata si gurunya teh. Gitu. Tiba-tiba auto ini ya, auto tidak mendengar Ya, gitu ya, ya. karena tidak bisa menjelaskan gitu. Nah, kalau sama saya di kelas sering ada yang nanya gitu ya. Auxiliary verb itu apa? Enggak sih, nggak ada yang nanya sih. Aku aja jelasin sendiri sebenarnya. Cuman Apa auxiliary bisa verb nih? itu jadi bayangin aja kayak gini deh. Em, aku mau share ya, boleh kan? Boleh, boleh. Share. Sebelumnya tuh kita harus tahu dulu auxiliary itu apa sebelum kita masuk ke auxiliary verb. Ini kan auxiliary ini adalah kata benda ya. Mm-mm. Bener nggak sih nulisnya kayak gini, bener ya? Auxiliary. Oke. Okay, I think. Support. Oh. Support kan? Atau bahasa Indonesianya Support system. Oh, bukan. penyokong. Haha. Penyokong. Ya. Oke. Panjang ya bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia cuma satu Yeah. kata. Penyokong. Yes, penyokong. We Yes. love Indonesia. Sebenarnya Oke. gitu doang. Ya. Kalau kalau misalnya guru-guru kejelasin kayak gini ya, nggak ada yang les pasti ya sama kita ya. Jadi masalah itu. Jadi mending jelasin di sini. Ya, betul. Jadi kita akan Hmm. menjelaskan. Gak apa-apa, gurunya nggak jelasin. Kita yang jelasin. Nah, jadi kadang-kadang suka bingung. Susah banget sih bahasanya auxiliary apaan itu tuh? Sebenarnya penyokong. Kenapa penyokong? Kita lihat kadang-kadang di pesawat ya. Pernah denger nggak sih ini istilah yang pilot dong cuman tahu ya. Oh. Ada auxiliary power unit atau APU ya. Ya kan? Oh. Itu kan Wow. unit penyokong tenaga pesawat. Ya. Ya. Jadi ceritanya singkatnya gini, kalau misalnya pesawat lagi mati, pilot bakal nyalain APU. Biar apa? Biar pesawatnya ada energi sebelum mesinnya nyala gitu. Bisa nyalain radio, ya. Pokoknya pesawatnya itu hidup walaupun nggak ada mesin, mesinnya belum nyala gitu. Ya. Hmm. Jadi kan auxiliary itu intinya sama kan, menyokong, ya. Tolong dia. Menyokong sesuatu yang mati gitu. Hmm. Oh, Oke. mati. Oke. Ada auxiliary power juga misalnya, atau bahasa Indonesianya apa? Genset. Gimana sih Genset. nulisnya? Genset gimana sih nulisnya? Genset gini ya?
Atau pakai J apa G nggak tahu sih. Genset. Ya Ini genset. kan ini kalau misalnya listrik mati ya, di minimarket yang ini ya inisialnya Alfamart gitu ya. Jemput merek. Bisa. Eh, Pip. Kenapa meski mati lampu mereka masih nyala? Karena mereka punya genset, punya auxiliary power. Ya. Jadi, Jadi tugasnya mereka itu nyalain listrik saat listrik lagi mati gitu kan. Ya. Nah, di bahasa Inggris juga sama. Di bahasa Inggris itu hmm, ada yang namanya auxiliary verb. Yes. hmm, Keren nggak sih masuknya? Keren ya? kayak auxiliary verb, jadi penyokong gitu kali ya. Jadi kalau auxiliary verb itu kata kerja penyokong. Penyokong. Waduh. Yes, sama ceritanya. Ada kalimat yang mati. Kalimat yang mati itu biasanya kalimat yang punya verb. Ya nggak sih? Oh ya, betul betul betul. Yes. Ya, kita tahu bahwa kalau misalnya bahasa Inggris Paling itu, harus ada verb ya. Kita tuh nah, kita harus punya ini. Kerennya pakai gambar ya. Keren. Rada modal sedekah sekarang ininya. ini Eh, bagus ya, choose gitu ya. Jadi SV ya betul. Jadi SV ini subjek, ini verb ya. Ini betul di bahasa betul. Inggris itu kalimat hidup. Ya, aku nyebutnya gitu, oke. Tapi Sebagai mungkin seorang tutor. another thing nanti kita misalnya kalimat lengkap ya, kalimat yang diterima oleh You're right. norma-norma norma-norma Yes. bahasa Inggris gitu ya. Yes. Ini kalimat-kalimat yang diterima ya. Kayak misalnya apa sih? I eat gitu kan I ya? eat, I sleep. I eat, I sleep. Apaan tuh kalimatnya cuma gitu? Enggak, di bahasa Inggris ini kalimat hidup. Kalimat Yes. hidup. Sempurna. Subjeknya ada I, verbnya eat. Eat. Subjeknya ada I, verbnya sleep. Selama ada subjek sama verb, kalimatnya sempurna. Yes. Tapi gimana kalau misalnya kita mau terjemahin kayak gini? Aku marah ya. Boleh nggak kayak gini? I engi. I, I, I angry. gini ya. Ini bagusnya gak pakai naskah ya kayak gini ya jadinya. Ini bagusnya nggak pakai naskah ya. Tolong untuk para podcaster lainnya ikuti cara kita ya. Ya, Ya. inti selalu I engi. Oke. I Okay? angry. Yes. I angry. Ini kan soalnya ngomong kayak gini ya. Ya. Terus sang guru akan menjelaskan nggak boleh harus pakai M. Kenapa sir pakai M? Terus suka dijelasin sama dia. Oh kita masuk ke chapter berikutnya katanya. Gitu. Atau pura-pura kayak zut, zut, gitu ya. Nge-freeze. Jadi pengetahuan dia belum belum mencapai itu ya. Jadi ini kan subjek. Tapi ini bukan verb. Ayo lo. Angry itu Mana apa yo? verbnya? Ini kan adjektif ya. Adjective. Kata apa adjektif itu kata sifat. Ada sifat. Lupa misalnya Zu itu teacher ya, jadi aku ngomongnya kayak ke anak kecil, maaf. Enggak. Engi. Adjektif itu kata sifat. Oke. Jadi Lah, nggak ada verb. Walah, gimana? Gitu kan? how? How? Mm-mm. Ya, nanti orang selalu bilang, ya udah tambahin M. Gitu kan, Kenapa? I am angry katanya. Heeh. Terus saat ditanya, oh gini. Wah, lepas ya. Lepas ya. Belum pernah pengalaman ya, maaf. Editor tolong nanti di ini. Ikat. Lihat. Sekarang adjektif ya, pindah ke sini kan ya. Set. Yes. Dan di sini kita punya verb. Yes. Akhirnya Jadi M lengkap. itu adalah verb. Mm-mm. Yes. Tapi bukan verb biasa. Ini yang kita sebut sebagai auxiliary. Yes. Sekarang kalimatnya hidup kan? Ya. Akhirnya hidup. Auxiliary power kayak genset itu bukan listrik. Itu cuma tenaga tambahan. Yes. Jadi mungkin that's also the reason why kalau misalnya ada anak-anak nanya M itu apa sih artinya? Ya gitu kan. Nah, Jadi, itu kan gak ada meaningnya kan? Yes. No meaning. Wah, di mute sama dia. sorry, salah pencet. Bisa gitu ya. Oke oke. So ya, jadi dia no meaning gitu ya karena No meaning. Karena intinya dia adalah apa? Intinya dia adalah pembantu. pengganti, Ya. pengganti, Bukan berarti membantu no meaning ya, itu dark sekali. Cuma maksudnya di sini dia adalah verb ceritanya. Walaupun ceritanya. nggak ada meaningnya. Yes. Oke. Auxiliary power unit di pesawat, dia adalah tenaga penyokong. Tapi saat mesin menyala, dia nggak dibutuhin lagi. Gitu. Karena dia bukan mesin. Dia cuma mendukung doang. Ya. Ada juga auxiliary unit di tentara. Ya, mereka tuh yang suka dilemparin ke situ tuh buat buat jadi korban peluru gitu kan. Itu Oh. buat ngedukung supaya lebih kuat lagi tenaga militernya. Tapi apakah mereka bagian dari ini utama? Enggak gitu. Jadi auxiliary itu bukan verb yang utama gitu. Dia verb yang muncul saat dia dibutuhkan. Ya.
muncul saat dibutuhkan. Bisa dibutuhkan. Sekarang logiknya, kalau misalnya listrik udah nyala, masih pakai genset gak? Enggak sih harusnya ya. Enggak dong. Yes. Ngapain ya? Buang-buang bensin ya. Bawa bensin, Yes. bawa solar Buang-buang kemana-mana. bensin. Nah, ya kan? Sekarang Betul. kita taruh kalimat hidup lah. Ya. Sip. Ini udah hidup kan kalimatnya kan? Betul. Yes. Apakah kita harus tambahkan lagi auxiliary? Gimana nih? Ya. Harus nggak? No. Right? Of course no, ya. We have a verb already. Kita udah punya verb di sini. Set. Ini udah subjek, udah hidup. Ini nambahin nggak perlu doang. Yes. Jadi fungsinya apa gitu? Jadi VV gitu ya. Jadi VV. Ya, Tidak dibutuhkan di sana. tidak dibutuhkan. Banyak kayak ngomong kayak gini kan. I'm wake up. I'm eat breakfast. Lalu si guru akan bilang, nggak boleh, jangan pakai M. Kenapa? Ya nggak boleh, nggak bisa Pokoknya gitu. nggak boleh. Pokoknya nggak boleh karena di simple present harus pakai sub. Nggak bisa jelasin pakai formula kayak gitu, susah nempelnya. Jelasin pakai logic lebih nempel. Kalau kita mikirnya seperti rumus kayak gitu, ya nanti dia akan terpaku sama aturan. Tapi kalau kita mikirnya pakai logic, mereka bisa adaptasi lebih gampang. Student lebih bisa adaptasi lebih gampang. Oh iya ya, sleep itu adalah verb. Kenapa gue tambahin lagi M? Yes, gitu. We don't need to add a verb if you have a verb. Ya, kita nggak pakai genset saat listrik udah nyala. Yes, Betul, betul. ya kan? Dimatiin kan? Matiin, Ya. betul. Dimatiin, udah kita matiin. Matiin. Gitu. Bye. Oh iya, bukan meeting ya? Oh, bukan meeting. Ya, bukan meeting ya. Salah. Ya, salah. 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 Ya, tapi itu juga mungkin another things juga kalau misalnya secara kita ngomongin ini kan ngomongin secara logik ya, secara rules juga sebenarnya kita tidak subjek dan verb tuh numbernya harus sama gitu, harus Betul. sesuai. Jadi kalau misalnya satu Betul. subjek ya, verbnya satu Verbnya gitu ya. satu. Yes. Jadi ada I, ya nggak mungkin ya satu subjek ya verbnya juga satu juga yaitu sleep doang kayak gitu. Jadi that's also another mungkin bagi teman-teman yang lebih butuh versi rulesnya seperti itu ya. Yes. Itu buat teman-teman yang emang terpaku sama ini ya, mungkin aturan anak-anak gitu ya. Nggak salah gitu ya. Sebenarnya nggak salah karena di SMA kita, di SMP kita emang diajarinya pakai aturan ya. Oke. Tapi buat kalian yang nanti udah lepas terus lupa misalnya sama pelajaran sekolah ya kan. Nah gimana? Ya, kita pakai logic. Ya, kenapa saya suka pakai logic karena lebih nempel. Oke. Itu yang namanya auxiliary verb. Sebenarnya banyak ya. Ini tuh cuma salah satunya. Is MR itu cuma salah satunya, bagian kecil dari auxiliary yang lain. Ya. There are lots more ya, yang juga membantu. Jadi nggak cuma membantu kata yang nggak apa ya, kata simple seperti ini ya. Ada banyak pembantu lainnya. Bahkan di simple present pun ada ya, misalnya. Ini kan simple present ya ceritanya. Maksudnya yang simple present yang versi negatif, versi positif, versi ya kan ada kan kayak I don't gitu kan. Yes. Itu sebenarnya auxiliary juga kan. Sebenarnya auxiliary juga. Tapi itu untuk episode lain ya. Pertama karena waktunya sudah mau habis. Kedua karena belum siap bahannya. Oke. Ya. Di luar bayaran ya. Nanti transfer lagi lah ya. Iya. Editor tolong ya yang tadi di-cut. Yang di-cut aja semuanya. Tapi nggak masalah, it's okay. I mean it's true because apa namanya, auxiliary itu biar nggak terpaku namanya kayak berarti is MR tuh auxiliary, sisanya enggak gitu, enggak ya. Jadi ada banyak lagi. Yes. Banyak lagi pembantu yang ada yang menyokong gitu ya, gitu kita pakai penyokong ya, kata kalimat supaya kalimatnya secara grammar dia benar. Ya. Secara grammar dia secara norma dia diterima oleh norma-norma bahasa Inggris gitu ya. Keren banget kata ya. Tanpa naskah itu ya? Tanpa naskah. Okay. Then I think that will be the first part of auxiliary verbs. Jadi kalau pengen tahu lebih banyak lagi, ya, please subscribe, leave a like, and comment. Atau mungkin pengen tahu yang lain, atau ada contoh nih, kayak ada sebuah special case yang kita nggak bahas di sini. You can comment it, and then kita akan bahas bersama-sama kalau kita bisa. Of course kita bisa lah pasti. Ya, bisa dong ya. Sama Miss Rezu aja ya. Mr. Yudiano. Iya. Mau say goodbye dulu ke sana. Mau pulang, mau tidur. Oh iya. Oke. Just kidding. Okay, jadi intinya don't forget to subscribe, comment, and leave a like.
as well as mungkin any other new topics that we want us to discuss, that will be perfect. Okay, okay then. So mungkin ada kata mutiara terakhir, Mr. Gideon. Education is not to be viewed as something. Mencopot di Nyontek di belakang. sini, nyontek di sini. Ya, one language sets you. Ya, sudah. Oke Ya deh. intinya itu hanya bagian kecil ya. Jadi buat kalian yang belajar bahasa Inggris ya, trust me, lebih gampang belajar Inggris dengan logik ya. Oke. So, Tapi bukan berarti belajar pakai menghafal itu salah, enggak. Cuman apapun yang kita hafal ya biasanya hilang. Tapi apapun yang kita pikirkan biasanya nempel. Enggak jadi sih, tapi oke lah. Demi video ini itu anggap aja bener ya. ya betul. Jadi kalau misalnya kita hafalin itu cuma hafal doang pasti hilang lama-lama. Karena Yes, yes. seperti memori ya, kita aja Betul. ingat nomor teleponnya susah kadang-kadang ya, apalagi Yes. ingat rumus kan. Nah, sama kalau misalnya kita mengerti, misalnya kita, oh ini ternyata kayak gini rumusnya, bukan rumusnya sih, kayak apa aplikasiannya, it will be useful for you in the future, and then mungkin lebih gampang untuk recallnya. Oh kemarin kayaknya ada deh yang helping nyokong itu apa sih kayak gitu. Jadi Yes. kita, oh nyokong. Okay then. So that will Oke. be all. And then see you again in our next video. Bye bye. Bye bye.